Kita kemarin sudah ketemu Pak Wali, mungkin Pak Wali juga sudah update, rencananya tanggal 28 kita akan bikin yang ulang tahun Surabaya, 730 tahun Surabaya. Kemudian tanggal 18 kita akan bikin ulang tahun Persebaya. Nah, ulang tahun Persebaya ini sudah lama banget nggak ada pertandingan ya Pak ya, 2017 mungkin ya, karena selama ini ulang tahun Persebaya itu selalu saat liga berlangsung. Jadi itu kita malah sulit mengontrol karena malah acaranya malah liar di jalanan dan lain-lain. Mau diimbau kayak gimana aja, malah kadang-kadang lebih sulit. Nah, yang paling enak kan memang dibikinkan pertandingan aja, dibikinkan acara sekalian supaya terfokus di satu tempat di stadion. Dan ini momen seperti ini sulit terjadi karena selama ini selalu berlangsung ulang tahun Persebaya itu selalu saat liga berjalan. Nah, kebetulan tanggal 14-nya itu juga ada kan nanti timnas main di Surabaya juga melawan Palestina. Nah, kemarin kendala kita yang utama memang stadion karena masih dari PUPR, tapi kan Pak Wali dan Persebaya sudah menemui PUPR dan sudah dapat kejelasan soal stadion. Nah, ini karena kemarin stadion kita ketika Piala Dunia dibatalkan lalu tidak segera diserahkan, kita akhirnya tidak bisa menerima Ajax sama Feyenoord. Jadi seharusnya Ajax tanggal 3 besok minta main di Surabaya. Nggak bisa juga. Jadi kita ini untuk nunjukin kota Surabayanya kan fungsi klub itu kan juga untuk mempromosikan kotanya gitu. Sedangkan klub-klub Eropa itu kan tertariknya ke Indonesia ini sebenarnya cuma Persija, Persib, Persebaya. Dortmund itu harusnya Persebaya dan Persib. Nggak tahu semua. Jadi ya moga-moga nanti stadion kita kan sudah lebih bagus ini nasional ya, moga-moga nanti situasi sepak bola sudah jauh lebih kondusif dan moga-moga nanti bisa menggunakan sepak bola sebagai bukan sekedar untuk hiburan masyarakat tapi juga benar-benar sport tourism dan mempromosikan wilayah gitu. Itu yang kita benar-benar harapkan. Terima kasih Mas Hasrul, ya, rekan-rekan semua, luar biasa. Pada prinsipnya Polrestabes akan selalu berdampingan dengan Persebaya, ya, akan selalu mendukung semua baik kegiatan maupun acara-acara yang ada. Ya, apalagi ini dalam waktu dekat kan tanggal 28, terus nanti tanggal 14 nanti puncaknya tanggal 18. Baru habis itu awal Juli masuk ke Liga. Kita akan mendukung semuanya. Kita pastikan kita akan hadir, memastikan semua rangkaian kegiatan yang ada ini akan berjalan lancar. Namun ada beberapa hal yang memang harus kita persiapkan dari awal, termasuk tadi saya sudah bicara dengan Pak Wali. Pak Wali, ya kita melihat GBT ini sangat luar biasa, ya sangat luar biasa. Saya pun terkagum-kagum saya begitu pertama kali masuk setelah perubahan terkagum-kagum, ya merinding saya kan melihat itu. Cuman sangat disesalkan juga dengan yang seharusnya menjadi ajang internasional, tapi gagal, kan? Tapi kan itu. Padahal kita udah siap juga secara persepak bola Indonesia baru kali ini lah, iya kan? Piala Dunia akan hadir di kota Surabaya. Tapi ya situasi berkata lain, ya apa boleh buat. Nah, dengan Pak Wali udah menyampaikan kalau memang mau kita gunakan pada prinsipnya kita akan mendukung. Cuman ada beberapa hal, termasuk saya sampaikan ke Pak Wali tadi terkait dengan final assessment dari FIFA, memang ini sudah memenuhi standar internasional untuk melakukan kejuaraan tingkat internasional. Tetapi kalau memang dengan liga di Indonesia, terutama ada menjadi buah pemikiran saya terkait dengan karakter dari supporter kita. Ini yang saya, karena saya lihat kan Pak Mujito, coba dilihat tuh dari sana, cek kembali, wah ini ada jalan buat difabel turun ke lapangan dari tribun. Ini gimana kalau tiba-tiba turun ke bawah semua ngejar pemain ini gimana? Terus yang kedua, pagar-pagar pun juga masih berendah. Terus antara batas-batas tribun, misalnya tribun yang ekonomi, VIP, kan ini sama kan? Ini tidak ada. Saya sudah sampaikan ke Pak Wali segera kalau memang mau ada event, kita lakukan asesmen ulang,
undang dari LIP, dari Dispora, dari Pamopit sama-sama untuk melakukan ini penambahan sarana prasarana untuk memperkuat. Karena keamanan kalau tidak ditunjang oleh kekuatan sarana dan prasarana stadion, ini kita akan ada suatu kekhawatiran gitu. Ya kan, apalagi kalau dari Liga Indonesia harus benar-benar kita ini. Maka saya kalau gitu segera Pak Sekda lakukan, diundang semuanya. Paling tidak kita tidak merubah, tetapi menambah. Ya. Misalnya ada jalan yang harus ini kita tutup pagar, kita tutup pagar. Ya. Kalau pagar kurang tinggi kita tambahin. Ya. Jadi pada saat nanti dipakai buat event internasional, ini masih bisa dibongkar. Ya, pasti. Jadi kayak knockdown itulah. Ya. Terus batasan-batasan yang untuk tribun antara supporter home away itu sudah ada. Gitu. Saya sampaikan ke Pak Wali supaya kita enak semuanya, gitu. Ya supaya kita sama-sama tenang lah semua. Karena polisi udah nggak boleh di dalam, yang ada steward di dalam kan. Jadi kita tuh hanya di ring luar aja gitu. Saya bilang Pak Wali di dalam loh, saya nggak boleh masuk. Oh kalau gitu saya juga di luar lah kalau gitu. Ya biar inilah ya semuanya terkonsep perencanaan dengan baik, ya, baik kekuatan pengamanannya, acaranya, sarana-sarananya semua saling mendukung. Itu Mas Abdul. Siap. Ya, pada prinsipnya kita Polrestabes itu akan selalu hadir dengan Persebaya, akan selalu bergandeng tangan, kita selalu. Cuman setiap hal-hal ini kan kita harus melakukan analisa dulu kan, oh ini kurang ini harus lagi. Nah mungkin teman-teman dari manajemen Persebaya juga yang ofisial semua mari sama-sama memberikan sokongan dukungan ke Pak Wali supaya Pak Wali segera ini, karena event-event kita di depan sudah menunggu ini. Pada waktu lagi ya kan ya, ini kan ketenangan kita dalam suatu kebahagiaan itu kan harus diciptakan dalam suatu kondisi yang sudah ya sempurna itu kan enggak lah, tapi pada dasarnya siap. Tapi dari apa PUPR sudah ini ya sudah menyerahkan ya? Sudah mengizinkan ya. Tapi menyerahkan secara resmi belum ya? Belum. Jadi ini Pak Kapolres, Direktur Sarana Prasarana, Direktur Cipta Karya. Jadi Bu Esi yang Bu Direktur ini memang ada proses nanti akan saya terima ulang. Dulu kan bulan November 2022 bisa terimakan dari Pemkot ke PUPR untuk direnovasi putra-putrinya. Ini harusnya bulan Juni ini sudah bisa terimakan semua. Cuma karena Piala Dunia batal, intinya proses pembangunan apa segala jadi mengendor gitu loh. Nggak seantusias belum dikejar Piala Dunia. Nah, tapi memang kayak yang stadion lapangan pendamping yang Tor, kemudian Sari, November sama lapangan A dan C sebagai yang B nggak malah. Itu nanti akan serah terimakan dulu, khusus yang DPT belum bisa terimakan karena proses jahit rumputnya kan belum selesai. Jadi nanti jahit rumputnya itu karena mesinnya sekarang masih di Jakarta terus kemudian mau dibawa ke Palembang itu nanti akan dicarikan slot waktu yang di DPT nggak ada pertandingan, nanti akan bisa. Jadi itu bisa slot waktu dipakai sekarang. Cuma saya terimanya menunggu penjagaan. Oh tadi 28 rencana di mana? GBT. Bayu United ada ini supporter. Teman Pak tapi. Yang kita undang ini teman. Teman ya? Iya teman ya. Ada tapi biasanya nggak banyak. Kalau dulu di pertandingan Liga paling cuma jumlahnya ratusan. Nggak sampai. Kalau teman ya kita tenang. Tapi kalau ini ada irisan, wah ini harus. Sekarang semuanya ada teman Pak Kapolres. Sharing semuanya teman. Soal pertandingan ini kita teman tuh hanya di ini aja, tapi kalau yang bawa ini padahal saya yang tidak ngerti situasi ini kadang-kadang. Kan teman-teman kadang-kadang kan bertemu bonek yang ya tidak ngerti situasi bagaimana, ini tidak paham, wah ini itu yang harus kita jaga. Saya jalan kaki pakai rompi begini Persebaya jelas di Tamrin, habis makan terus ke kantornya Ketum kan, Menteri BUMN kan sebelah sini, kantornya Pak Lut kan sebelah sini, jadi saya meeting nyebrang itu. Ketika jalan tuh ada Jakmania gitu ya, Asrul Persebaya gitu. Maksudnya di Jakarta sudah
Sudah sangat biasa ya. Persebaya udah loh. Iya, sudah ya. Udah mulai ini lah. Udah cair Pak, udah cair. Udah Iya. bagus, Mas. Karena tembak juga saya bilang berita-berita sini kita tembak ke Jakarta gitu. Iya. Hah? Iya. Saya tembak di berita-berita Jakarta supaya di sana ya termonitor juga. Ada apapun kan, kalau nggak ada hikmahnya Kanjuruhan itu kan wah ya buat apa gitu. Itu kan kita bersyukur ada hikmah-hikmahnya gitu. Kalau lagi pertandingan bola itu dulu ini agak saya lihat di radio kan dengerin kan. Ini agak bonek kan agak liar kan. Ini nggak apa-apa Persija ini kan. Di sana nggak apa-apa. Tapi Pak Kapolda tuh itu hati-hati loh, jangan sampai. Nggak Pak, mudah-mudahan nggak Pak. Masih dijagain ini, masih dijagain. Dikawal. Waktu kemarin kan? Hah? Waktu kemarin itu kan agak-agak ini kan, agak-agak selek-selek kan. Ya, kita pun di stasiun juga kita tuh. Ini kasih, nggak kasih nanti ya. Sudah bismillah untuk insya Allah juga kan. Kalau ini momentum jalan bagus. Kalau kita pas benar, kalau ini kedepannya dia cair semua. Jadi ketika batu di Gresik, waktu kita di GTI kan disambut luar biasa. Persebaya dikawal Pak. Bonek Jabodetabek itu nyanyiin lagu Persebaya di jalan-jalan. Kalau bisa sejak itu kita ditradisiin seperti itu. Pertandingan. Walaupun itu nanti siapapun juga tuan rumah akan melakukan pengawalan. Kita malah mau Panca Persija malah ngomong mau bikin kayak Pak. Jadi mau bikin, jadi nanti bukan hanya supporter, nanti manajemen silaturahim ke sini, kita ke sana, lalu supporter ke sini. Mau dibikinin kayak reality show Pak. Coba gini. Iya. Tradisi baru kita. Karena kan Persija pun juga bilang sebenarnya kalau mau yang ngasih contoh terbaik kan ya Persebaya dan Persija, karena ini dua yang paling utama gitu. Ya ada Persib memang, tapi kalau dua ini ngasih contoh, ini kan ada sejarahnya, ada selek. Kalau ini bisa ngasih contoh, ini yang lain akan mencair gitu. Jadi kita sudah dengan manajemen Persija juga sudah mulai ngomong soal bikin kegiatan-kegiatan yang mempromosikan itu Pak. Jadi misalnya bikin acara sesama supporter, bikin acara yang semakin mencairkan, semakin meramahkan satu sama lain gitu ya. Oh ya, Far. Wasit ini kan selama ini sering jadi permasalahan yang kemudian bisa dikontrol. Jadi sebenarnya ada banyak Pak yang sejak bagusnya setelah Kanjuruhan itu Pak. Kemudian yang pertama mendorong terjadinya kongres luar biasa kan Persebaya dan Persis Solo. Kemudian terjadi kongres, kita ada LPS Liga. Jadi sekarang ini situasi PT LIB itu sudah nggak seperti dulu. PT LIB itu kan sebenarnya 99% sahamnya milik klub. PSSI itu hanya 1%. Tapi selama ini 1% ini yang memaksakan ke 99%. Ini sudah nggak lagi. Sudah direvisi, ada ADART-nya segala macam, sehingga PSSI ini sifatnya hanya mengetahui. Tapi juga ada diskusi, ada komisaris dari PSSI. Tapi sebenarnya sekarang semua direksi, semua itu sudah keputusan sesama klub. Jadi sebenarnya hubungan antara klub owner ini sekarang atau klub manajemen dengan satu sama lain ini sudah sangat cair sekarang. Dulu nggak ada grup owner, grup manager itu nggak ada Pak. Sekarang ada. Karena dulu memang seolah-olah kayak mau dipecah belah memang kayak gitu. Nah sekarang ini sudah nggak Pak. Sekarang cair banget. Jadi kayak misalnya sampai yang level seperti misalnya pemain saling ambil. Sekarang bisa komunikasi sekarang. Kamu nawari berapa sih? Itu sekarang bisa ngomong gitu. Kalau dulu kan kita diadu sama agen. Sekarang sudah nggak lagi. Jadi gara-gara kejadian ya makanya saya bilang itu kalau sampai nggak ada hikmahnya, keterlaluan gitu. Ini hikmahnya adalah semua ini sekarang cair gitu. Nah, sehingga nanti kalau ada apa-apa ya kita klub-klub ini juga lebih komunikasi gitu. Jadi sekarang saling lihat juga Persebaya ngapain, Persija ngapain, Persib ngapain. Bonek sudah membaik, Bonek dengan Jack sudah membaik. Aremania kita nggak tahu kayak gimana. Sejauh ini kayaknya semakin ini ya Bonek. Iya. Ya dari sekian banyak 100 gitu. Ya lebih banyak, lebih bisa inilah. Lebih memahami. Dia paham lah, apalagi kota Surabaya pasti bisa gitu. Ya itulah Pak. Ya, dan yang saya tangkap sih nggak tahu saya benar atau nggak. Mereka nggak pengen kayak Malang kan, kayak gitu aja Pak. Ya. Benar. Pas, ya. Dan itu motivasi terbesar mereka. Jangan kayak gitu. Iya, itu hikmah kita gitu, hikmah di Surabaya.
mosok koyo kono kan ngomongnya kayak gitu jadinya Pak gitu. Jadi ya moga-moga itu terjaga gitu aja ya. Moga-moga itu terjaga, kalau enggak ya apa bedanya kita dengan yang enggak baik gitu. Karena misi kita jadi liga terbaik di Asia Tenggara. Karena itu pemain asing memang 5+1. Kita selama ini kan hanya 4, 3+1. 5+1. Jadi 6 pemain asing semua. Dan Persebaya mungkin punya asing kita mungkin one of the best di Indonesia sekarang ini. One of the best di Indonesia. Kita sudah siap dengan menuju Optimis untuk liga depan tuh. iya. Insya Allah. Kita sangat optimis. The best ya. Iya. Tengah depan kita mungkin the best, Pak. Mungkin the best. Lagi bangun belakang ini sekarang. Kiper yang tadi malam tuh kiper kita, Pak. Iya. Iya, kiper Persebaya tuh. Itu binaan kita, Pak. Iya. Itu kiper kita. Jadi ya insya Allah. Jadi kita secara manajemen sih dengan situasi ke PSSI yang baru, dengan pengelolaan PT Liga yang seperti sekarang, kita sih semangat. Klub-klub ini lagi semangat semua karena masalah utama adalah wasit kan. Masalah utama masih wasit. Nah, wasit ini kita usahakan VAR diterapkan putaran kedua. Itu berarti Februari ya, sekitar gitu. Itu masih agak berat, tapi karena VAR itu ada trainingnya, Pak. Jumlah wasit FIFA kita nggak cukup. Jadi selama 10 tahun terakhir ini, memang sama PSSI nggak ditambah jumlah wasit FIFA kita itu. Nah ini kita sekarang sudah perbanyak wasit FIFA, berarti nanti training VAR itu akan berlangsung saat liga berjalan. Nah itu nanti kita masih, kebetulan saya ikut terlibat, karena itu nanti yang invest klub-klub, klub-klub yang invest nanti. Jadi nanti akan ada unit VAR untuk Surabaya. Nah nanti masih kita pikirkan nanti apakah VAR itu embed di stadion atau sistemnya mobile. Karena kan Eropa kan negaranya kecil-kecil, Pak. Indonesia kan ada yang di Makassar, ada di Parepare, ada yang di Samarinda. Nah ini VAR-nya masa diterbang-terbangkan gitu kan? Investasinya lumayan, Pak. Itu bisa total 90 miliar mungkin nanti dengan training-trainingnya segala macam. Karena itu nanti ada wasit, kemudian ada ruangan pengawas, lalu ada central control lagi, Pak. Jadi nanti wasit itu berlapis. Kalau sekarang kan ya udah kejadian, ya ini nggak boleh lagi. Jadi kalau wasitnya miss, ada ruangan di stadion yang kontrol. Kalau ini miss di pusat kontrol sentral nanti ada yang ngingetin lagi kayak gitu. Jadi nanti kalau ada evaluasinya ada level-levelnya kayak gitu. Ini kalau di Jawa mungkin masih gampang kali ya. Relatif gampang, Pak, ya. Kalau di Jawa. Ya. Tapi kalau udah main di luar Jawa, itu Tapi insya Allah maksudnya kita sudah jalan ini, jadi kita upayakan putaran kedua sudah dipakai. Cuman kan trainingnya ini yang kita belum tahu bisa lancar atau tidak, karena jumlah wasit kita yang layak itu tidak banyak. Berapa jumlah wasit FIFA kita? 4 atau apa? Cuman 4, Pak, Indonesia. Minimumnya 25 untuk VAR. Kita hanya punya 4, Pak. Ya gimana nggak pertandingannya kacau, wasitnya yang FIFA cuma 4. Aduh. Jadi ya ini banyak pembenahan di PSSI dan di Liga yang bikin kita semangat juga. Dan itu nanti akan sangat membantu komunikasi dengan penonton sehingga tidak ada lagi mispersepsi, tidak ada lagi ya wasit semena-mena gitu. Karena wasit sudah tidak mutlak lagi, ada sistemnya sekarang kayak gitu. Nah, moga-moga nanti putaran kedua benar-benar bisa kita pakai. Ya. Itu sih yang karena memang kendala utama ya. Mohon maaf, ketum juga ngomong wasit. Pemicu penonton itu kan. tapi untuk itu ketum punya pengalaman ya. Ya, memang orang olahraga kan, Pak. Ya, orang olahraga. Tahu. Ya. Orang olahraga. Tapi yang musim berikutnya nanti insya Allah tanggal 18. Iya. Lainnya pun harus dibuat di Indonesia. Jadi kita pionir dalam hal dan ada kaos ini seperti yang dipakai Pak Manager. Ini hanya tidak dijual, ini hanya harus jadi satu paket dengan jersinya. Jadi ini eksklusif. Jadi kalau ada yang pakai ini berarti dia udah punya Dia juga punya jersinya. Ya, dia punya. Tapi kalau kita pesan lagi boleh ya? Nanti tanggal 18 insya Allah nanti kita launchingin yang baru. Yang baru. ini karena ini jadi tahun lalu. Musim ini ya, musim yang baru terakhir. Itulah keuntungannya kalau antara musim ini dan musim depan. Jadi ini spesialnya adalah stitchingnya itu Suro dan Boyo.
Jadi ini high tech, ini sangat ringan, anti UV, anti odor, segala macam teknologi tinggi, cuman made in Indonesia 100% made in Indonesia. Mulai kadang-kadang ngomong made in Indonesia kayaknya impor, ini enggak, kainnya pun dibuat di Indonesia. Kemarin izin nomor 7. Marcelino. Oh gantinya Marcelino ini. Terima kasih. Foto dulu. Jadi ini eksklusif, jadi bukan hadiah. Jadi jersey presiden menurut saya yang paling canggih di Indonesia. Jadi ini kalau dilihat ini bukan Supreme, jadi hijau. Ini kan gaya Persib ini. Ya ini yang jersey ketiga ya. Jadi ini bukan Subliman, jadi kainnya memang dibuat ada rajutannya, ada Suro dan Boyo. Jadi benar-benar made in asli, made in Indonesia 100%. Kalau yang buat nanti kanjuran abu-abu. Abu-abu, Pak. Itu yang dikoleksi teman-teman sekarang, Pak. Yang abu-abu, Pak. Karena waktu kita menang di Kanjuruhan warnanya abu-abu waktu itu. Dan jersey kedua. Terima kasih. Kita Salam satu nyali. Wah,